Gimana kabar kalian? Sehat? Kami berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah, minggu pagi ini Kak Ani ditemani dengan Kak Jojo. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi ini ya. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Ayo Kak Jojo. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian dan menyertai saudara juga. Adik-adik, tema ibadah minggu ini adalah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan melalui tema ibadah ini kita diajarkan bahwa Tuhan akan memberikan tanda sebagai bukti bahwa Ia tidak akan pernah ingkar janji dan akan selalu menyertai serta memelihara hidup kita selamanya. Terpujilah Allah Bapa di surga yang tidak pernah ingkar janji dan selalu pernah memelihara dan menyertai kita umatnya selamanya. Amin. Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Mari sebelum kita beribadah dan beraktivitas hari Minggu ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini. Kami boleh beribadah dan beraktivitas bersama-sama walaupun dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tolonglah kami menikmati kebenaran firman Tuhan dan aktivitas kami pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu. Amin. Adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau nyanyi lagi kasihnya seperti suka ya. Ayo Kak Jojo. Mengalir waktu susah
kita akan membaca Mazmur. Kali ini Mazmur diambil dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di dalam surga, ajarkan kami untuk saling mengasihi, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Amin. Berita anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di setiap hidup dan kehidupan kami. Amin. Petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Nah, kita akan nyanyi lagi. Kita mau bernyanyi tentang Nabi Nuh dan keluarganya. Siapa yang udah bisa? Kalau yang udah bisa, ya kenceng ya nyanyinya. Kak Jojo. Adik-adik, kita sekarang akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kita sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau membaca firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biar kami mengerti apa yang Engkau firmankan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo, ambil Alkitabnya. Sekarang kita akan baca Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian ada di mana? Ya, perjanjian lama. Ayo kita baca ya.
Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di atas bumi. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Mau kan? Oke, duduk yang manis ya, kita dengarkan cerita. Di sebuah rumah yang sederhana, tinggallah seorang ibu bersama kedua anaknya, si sulung bernama Priska dan adiknya Unik. Akhir-akhir ini Priska sering melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai murid maupun sebagai seorang anak. Priska malas belajar, sering bermain bersama teman-temannya tanpa kenal waktu. Ibu sering menasihati Priska, tapi tidak pernah didengar juga. Priska sering melanggar janji. Hal itu membuat ibu sangat sedih. Suatu hari, ibu menyuruh Unik memanggil kakaknya, Priska. Unik, iya Bu. Coba tolong panggilkan kakakmu di kamar. Ibu mau minta tolong bantu angkatin galon, karena ibu kayaknya badannya lemas. Iya Bu, sebentar ya. Unik melangkah ke kamar kakaknya Priska dan mengetuk pintu kamar kakaknya itu. Kak Priska, dipanggil ibu Kak. Kok diem aja sih? Lama Unik memanggil kakaknya, namun Priska tak juga menyaut. Lalu Unik membuka pintu kamar kakaknya yang tidak terkunci dan melihat kakaknya sedang asik bermain tiktokan. Ya ampun Kak, dari tadi kita pun gak dijawab, malah tiktokan terus. Apa sih, ganggu aja nih, ngomong lagi deh. Apaan sih, itu ibu manggil, minta tolong angkatin galon. Senang-senang aja. Kenapa ibu aja? Lu juga gak kamu aku? Iya kamu. Aku kan masih kecil Kak, galon tuh berat, ibu juga lagi kecapean, badannya lemes. Dah sana cepet. Iya bener, 5 menit lagi. 5 menit lagi ya, bener ya? Iya, aku janji. 5 menit sudah berlalu, tapi Priska
Priska tidak melaksanakan apa yang ibu perintahkan. Malah Priska melanjutkan bermain gadget. Kemudian ada telepon masuk ke HP Priska dari temannya Gono. Halo? Oh, Gono. Kenapa? Jajan. Ditraktir deh. Boleh. Gimana? Oh, oke. Baru pas amat ya? Oke. Aku jalan ya. Oke. Priska melangkah keluar rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Padahal dia sudah berjanji akan membantu ibunya. Di warung, Priska bertemu dengan Gono. Siapa nih? Ini teman aku, kenalin dong. Priska. Sedang asiknya mereka ngobrol, datanglah Revi sambil teriak-teriak memanggil Priska. Priska, wah, rupanya Dikau di sini. Aku udah cari Dikau dari kemarin. Aku pergi ke rumahmu, Dikau tidak ada. Di mana Dikau ini? Kalau Dikau janji, Dikau mau kembalikan itu komik punya aku. Ya, sorry, lupa kan? Jangan marah, besok balikin. Cius deh. Janji ya, kalau Dikau lupa lagi, aku akan omongkan ini semua sama ibumu. Iya, tenang, besok balikin. Baiklah, aku pulang dulu. Revi meninggalkan Priska, Gono, Nathan, lalu kembali pulang. Tak lama kemudian, Unik datang menyusul ke warung Pak Somad, memanggil kakaknya sambil menangis. Kak, ayo cepet pulang kak. Ibu kenapa? Namanya jelas dong, jangan ibu terus udah jangan nangis. Itu kak, ibu kak. Apa sih itu ibu? Makin gak jelas. Ada apa sih? Ibu pingsan kak. Cepet ayo kita pulang. Apa? Ibu pingsan? Waduh, si lawak tenang ini. Priska, udah pulang, kasihan ibu tuh sendiri di rumah. Ayo cepet, ibu lagi diperiksa. Priska dan Unik kemudian langsung bergegas pulang ke rumah. Wajah Priska dan Unik sangat cemas memikirkan ibunya. Sesampainya di rumah, Priska melihat ibunya terduduk lemas di ruang tamu. Ibu kenapa? Ibu gak apa-apa? Atau Unik tadi ibu pingsan? Ibu nggak apa-apa, tadi sudah diperiksa sama dokter. Kata dokter, ibu hanya kecapean. Kamu nggak usah khawatir, ibu sudah minum obat. Ibu jangan sakit lagi ya. Maafin Priska bu, Priska sering melanggar janji, nggak taat sama ibu, nggak pernah bantuin ibu, sering main HP, malas belajar juga. Mulai sekarang, Priska janji, Priska bakal berubah lebih baik lagi. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Priska. Semoga kamu menepati janji-janjimu ya nak. Terima kasih ya Uni. Iya bu, makasih ya bu. Sejak saat itu, setiap harinya Priska mulai berubah menjadi anak yang lebih baik. Dia sering membantu ibu. Priska juga sudah mengembalikan komik milik temannya Revi. Priska rajin belajar dan tidak sering bermain gadget lagi. Adik-adik, belajar menepati janji adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada hambanya. Dia selalu memberikan apa yang kita perlukan. Bahkan setiap hari kita menerima berkat Tuhan apapun wujudnya. Oleh karena itu, yuk kita selalu berdoa, mengandalkan Tuhan dalam segala situasi dan mengucap syukur. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengasihi manusia.
Adik-adik, sekarang saatnya kita akan doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, yuk kita bersatu dalam doa. Kembali kami menghadap kehadiran-Mu Tuhan, mengucap syukur buat setiap berkat yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Mengucap syukur kalau kami boleh bernyanyi, mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan cerita yang indah, mengucap syukur karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit. Berkati mereka Tuhan, biarlah Engkau menjamah sakitnya supaya mereka juga bisa sembuh. Tuhan, kami berdoa juga buat proses belajar kami, karena sampai dengan hari ini kami masih belajar di rumah. Berkati kami Tuhan supaya kami yang sudah mulai bosan ini dapat selalu bersyukur, karena dengan teknologi yang canggih kami masih bisa belajar meskipun tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru. Berkati orang tua kami juga ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mau menyanyi beri syukur. Yuk Kak Jojo. Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu di ibadah kali ini. Kami dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi kami. Doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa Bapa kami yang Engkau ajar. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti yang kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari berbagai yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, saatnya kita akan menerima berkat. Kita bagi berdiri yuk. Mari kita pulang dengan damai sejahtera dan tetap mengingat untuk melakukan firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang tidak akan pernah ingkar janji akan selalu menyertai dan memelihara kita selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyi ya. Rajin
pagi hari ini adalah membuat spinner Patranu dan file janji Tuhan ya. Alat-alat atau bahan yang dibutuhkan adalah fotokopi file janji Tuhan atau Patranu, kertas Sivalo, terus warna ini, terus isolasi bening, jarum pentul atau palu kecil ya, gunting juga. Pertama-tama kita warnai dulu yang janji Tuhan ya. Setelah diwarnai, digunting ya. Semesta jauh begitu indah. Hidup jadi berarti setelah mengenal kisah. Keselamatanku dan dirinya tak terpisah. Walau ku penuh dosa, hina kasih takkan sirna. Digenggamnya tanganku, dibimbing dan dibina. Dalam hidupku bersuka sepanjang masaku. Memuji namanya dengan segenap rasaku. Setelah gunting, kita samakan ikan-ikan ini dengan hitam dan janji Tuhan. Setelah tusuk, masukkan ke dalam kertas Sivalo juga. Sudah, terus kita lem pakai pasir bening ya. Dan juga rem belakangnya supaya tidak rusak ya. Sudah jadi deh. Ya. Terima kasih. Nah, aktivitas jangan lupa